kasih. Tapi kalau transliterasi liver itu dia nggak satu hepat dikasih semua, nggak ada topik. Dia ginjal. Kalau liver itu dia ada beberapa lokus ya. Nah itu kalau misalnya dikasihin di transliterasi, dikasih didonorkan, itu bisa beberapa bagian livernya. Nah ini ya. Jadi dia yang pertama bisa karena virus. Nah kenapa kok bisa dari hepatitis ke sirosis? Biasanya pengobatannya nggak selesai. Dia hepatitis dulunya, kemudian tidak pernah dianggap selesai. Ada yang kemudian dia nggak kontrol lagi, nggak dicek lagi, ternyata masih ada hasil dari lama-lama terjadi sirosis. Misalnya ya ini ya apa namanya alkohol atau ada disfungsi metabolisme yang lain, contohnya kayak ini fatty liver atau fatty liver lah. Jadi kalau ada soal ujian itu fatty liver jelaskan lemah hati. Fatty liver benar ya, artinya adalah lemah hati. Jadi fatty livernya itu diserubungi sama lemak. Jadi lemak itu dia kan harusnya disimpan dengan sih dari yang paling bawah ya. Nah biasanya kalau bagian yang paling bawah adipoksan yang udah penuh dia larinya ke sebelum hati juga pernah dulu. Yang paling cepat kalau orang obes kemana dulu? Larinya ke perut abdomen kan, perut dulu. Nah kalau misalnya itu dibiarin, jadi ada yang dia tuh gendutnya itu kelihatan gendut yang buncit, ada yang gendutnya tuh nggak kelihatan. Nah yang bahaya yang gendutnya nggak kelihatan karena dia salah satunya larinya ke liver. Dia menyinggung liver dulu, jadi kalau dilihat itu lemaknya itu nutupin gitu ya, dari liver itu juga bisa. Nah epidemiologi ya di Indonesia masih banyak, tapi yang hepatitisnya jadi sebenarnya kalau pengobatannya itu dia komplit terus bisa dikontrol, benar-benar dilihat bahwa ada virusnya, ya maka sebenarnya bisa diganti sih. Kayak waktu itu di sini ada outbreak juga ya, ada hepatitis ya. Juga itu sebenarnya masih bisa disembuhkan secara komplit kalau memang kontrol. Nah, ya jadi sistem vena portal atau dia adalah pembuluh darah terbesar yang akan membawa darah dari berbagai organ masuk ke liver. Dari mana aja? Pertama dari limfa, empedu, ya, sama saluran pencernaan. Jadi nanti, nah ini maksudnya hipertensi kota itu dia di sini. Karena darahnya kan nggak bisa masuk ya ke liver, karena tadi fibrosis, akhirnya udah karena darahnya naik tapi arahnya aja. Jadi sistem fenomenal jadi ya darah itu dia dari organ ini. Nanti akhirnya akan dibawa ke dalam liver untuk didetoksifikasi dengan metabolisme. Kemudian, nah ini ya. Jadi kalau di hepat itu ada yang namanya sel hepatik yang ini ya, apa namanya hepatosit ini yang ada satu sel ini adalah hepatik ya. Nah, portal ini, vena portal yang gede ini. Kemudian di sini ada terminal hepatik vena pusat. Jadi kalau misalnya darahnya udah masuk ke vena portal, dia akan ditampung di sini. Jadi yang paling gede itu di sini ya. Terminal. Nah, ceritanya ketika ini seharusnya ya, jadi kayak seharusnya kalau darah itu dia bisa masuk dengan bagus di area vena portal, dia akan masuk mengalir terus ke sel hepatik dan hepatosit. Ya ini ya, kemudian dia juga masuk ke sinusoid. Sinusoid itu yang menghubungkan antara vena portal dengan terminal hepatik. Nah, kemudian fungsi metabolismenya terjadi di mana? Terjadi di sini. Ya, ini adalah dalamnya terminal radikus. Di dalamnya itu ada zona 1, 2, 3. Nah, di sini terjadi metabolisme, detoksifikasi, kemudian ada sintesis, ada oksidatif, metabolisme energi dan lain-lain. Itu terjadi di dalam sini.
Jadi kalau fungsi formalnya ya. Nah, kalau dia bermasalah, ini ingat ya. Jadi organ utamanya adalah si hepatosit sama hepatosit itu. Nah, kalau dia sinostis, ya ini adalah ini hepatosit. Jadi di bawah hepatosit itu ada space of Giesel ini. Jadi dia adalah tempat di mana ada HSC. HSC itu sel-sel hepatik yang menyebabkan fibrosis yang dia berkembang biak atau berproliferatif terus menerus kayak sel CA itu adalah si HSC, hepatic cells. Jadi ini yang bertanggung jawab terkait dengan fibrosis, asal fibrosis. Nah, normalnya HSC ini dia itu berfungsi untuk menyimpan retinoid. Retinoid itu vitamin A. Ya. Retinoid itu dia akan menyimpan vitamin A, kemudian dia akan menjaga saluran ini dan menjaga sinusoid tadi. Si HSC tadi itu normalnya. Tapi muncullah yang namanya quiescent HSC. Kenapa dia bisa muncul? Karena ada CB2 sama ini platelet, sel darah putih, limfosit, sel ini datang ketika ada virus. Jadi ada virus masuk, hepatitis. Nah, ketika ada virus masuk, berarti pasti ada limfosit dan kawan-kawan. Nah, dia masuk. Akhirnya kalau ini udah masuk, aktiflah yang namanya quiescent HSC ini. Kalau dia muncul, berarti dia akan terus-menerus berproliferasi membalan diri. Nah, kemudian udah dia terus membalan diri ya, akhirnya jadilah myofibroblast. Dia tidak punya kemampuan untuk menyimpan vitamin A. Dia tidak bisa menjaga fungsi dari sel atau sel yang lain. Jadi kalau udah berubah, dia kalau disamain sama sel CA ya udah panas gitu ya. Sebenarnya bukan sel CA aja, jenisnya apa? Ya, kemudian ini yang bisa dilihat hepatositnya setelah dia sudah berkembang biak, ini ada leukosit, matris yang lain yang biasa kalau memang ada ini ya, kalau ada proliferasi kan semuanya dipakai untuk supaya karena hepatositnya dia akan berubah jadi dosis saja. Tuh, akhirnya lama-lama memeras. Jadi sel paruh sudah dia akhirnya ini kalau udah memeras akhirnya dia semangat orang menghipertensi membeli darah memeras akhirnya selama darahnya itu ada hipertensi tapi cuma di area otak dari area lambung loh kenapa bisa masih tes nah ini terus habis tinggi nih hipertensi total dia sudah naik ya ini kan darahnya jadi darah itu dia harusnya mengalir ke jatuh organ ini kan untuk dibawa ke hepar. Nanti habis dari hepar dia akan masuk ke ginjal. Tapi karena ini dia mandek gini ya, macet, ya akhirnya darahnya kalau dalam ginjal kecil kan? Kalau kecil apa yang terjadi ginjal? Kurang darah. Yang aktif kan? Benar. Jadi terjadi hipoperfusi. Cairan atau aliran darah ke ginjal. Nah, akhirnya yang terjadi kenapa? Nih, pembuluh muncul. Ini harusnya dia masuk ke dalam terus jantung seret, tapi alirannya sampai ke ginjal yang kecil terjadilah hipoperfusi. Kalau ginjal membaca aliran darahnya yang kecil ya, jadi ada penemukan nah masih salah ya jadi itu nanti bapak akan mudah
kemudian setelah meniadakan fase dilatasi. Nah, masalahnya bisa hipertensi total ya, yang waktu tak bilang. Jadi ketika darah ini mampet nggak bisa masuk ke liver, akhirnya ngapain? Pembuluh darahnya kan membuat jalan darah baru. Ini ya, formation of new blood vessels. Untuk pembuluh darah baru yang dia itu dari mana? Kenapa akhirnya namanya itu adalah varices esophageal? Karena dia bayangin aja, organ ini membawa darah ke liver, tapi darahnya mandek di sini. Ya udah, dia akhirnya bercabang pembuluh darahnya di area jahitan semua sampai ke kerongkongan. Ya, karena darahnya kan berat semua. Jadi mau balik nggak bisa. Ya udah bikin saluran darah aja kecil. Sampai terbentuklah ini ya, namanya itu adalah aliran darah selami. Dia bentuk varices gastroesophageal. Dan akhirnya ketika pecah keluar keluarnya dari mana darahnya? Dari excess of kalau misalnya dia udah bleeding, sebenarnya penting. Jadi hematosis ya memang hematosis itu memuntah darah ya, itu semuanya dari itu ya, jadi nyambung ya. Jadi kalau misalnya nanti di UTS coba jelaskan pathogenesis dari manifest hematosis gitu. Ini nyambung ya, jadi ya. Yang pertama dia ada peningkatan tekanan darah total, kemudian dia bisa menyebabkan hipoperfusi aliran darah ginjal, nanti larinya ke aktivitas. Kemudian ini juga karena tersumbat dari saluran liver, dia membentuk pembuluh darah baru, ya. Terus kemudian muncullah varices kalau ketika bleeding. Ya ini tadi ya, jadi ketika dia hipoperfusi ginjalnya dia udah RAS yang aktif. Kalau aliran udah aktif, jadilah hipertensi. Tuh, jadi ciri khasnya kalau orang hipertensi yang pertama adalah asites, karena otomatis dia tadi alkoholnya. Nah, berarti obatnya apa? Yang cocok apa? Diuretiknya yang dilihat penyebabnya tadi asites karena kenapa? Nah, yang aktif kan aldosteron ya. Jadi kita bicara ini antagonis aldosteron. Sebenarnya cocok ada sirono. Kecuali hidungnya udah parah, pakai sirono nggak bisa. Biasanya itu kombinasi ya semua. Ya ini asites, ini dari varices. Biasanya kalau dari asites dia akan membentuk pembuluh darah kecil merah di area perut, dia varices ya. Ini yang kemarin bisa. Terus habis itu hematosis perena ya tadi udah. Koma karena dia ada ensefalopati nanti. Ya karena asitasnya tadi itu ya harusnya toksin itu kan dia akan didapat oleh hepat. Kalau udah nggak besar, cairannya numpuk di perut, akhirnya darahnya pun kotor. Karena kotor ginjalnya nggak bisa nyari dengan baik, dia suatu bisa naik ke otak ya kotor. Hepatik ensefalopati. Baik. Jadi sama ya tanda gejalanya. Biasanya dia asimptomatis, mirip-mirip kayak kena hepatitis biasa. Kalau masih stage awal-awal, jadi kalau kelihatan hepatitis kuning, SOS sebenarnya naik paling. Nanti kalau misalnya udah agak parah dikit itu asimptomatis. Biasanya kalau udah asimptomatis, gimana gitu ya? Terus habis itu, kenapa kok dicek albumnya juga? Nah masalahnya kalau liver harinya udah memburuk pasti albumnya jelek. Fungsi ginjalnya juga pasti karena RAS ini. Tapi tekanan darahnya normal maksudnya. Makanya kenapa waktu saya bilang indikasinya apa untuk terapi hipertensi totalnya? Yang non selektif hipertensi. Ini ada yang hipertensi adalah vena porta, bukan jantungnya. Berarti indikasi yang
asin jangan wes coret terus ARB temennya menjadi agar mesin satu blok di ginjal juga terus yang menjadi jantung ada apa? yang itu biasanya diuretik tadi kan udah pakai potasitis jadi nggak mungkin apalagi ini darah lain yang penting juga kalsium channel blocker berarti dia memblok kalsium masuk ke dalam jantung jadi sebelumnya yang tidak sakit itu ditambah kalau secara apa ya nandanya gitu dia bisa di mana ya terus permasalahan utama di mana ya seorang tahu obatnya ada di sini oh ya oke ini yang sitas ya jadi sitas itu biasanya gejala pertama yang muncul pada pasien sirosis itu pasti biasanya sitas dulu yang melihat. Nah tadi asitas ini dia dapat menyebabkan bakteri yang numpuk di dalam abdomen dalam mulut. Kenapa? Karena tadi ada penumpukan cairan, terus kemudian takutnya dia bisa jadi ada pendarahan. Tapi pendarahannya belum bisa keluar. Jadi udah pendarahan di dalam, tapi nggak sampai muntah darah atau nggak ada darah. Jadi udah kecampur sama asam lambung, cairan kotor yang numpuk, ada darahnya gitu ya. Nah kemungkinan ada penumpukan itu bakterial translokasi di area mulut. Nah kemudian kalau misalnya dia ada penumpukan bakteri karena asitas nanti yang masuk antibiotik lagi biasanya kita kasih ketika dia sudah sakit. Jadi obatnya apa asitas itu? Sama masalah utamanya yang kita kendalikan. retensi Asitas tadi karena retensi pupuk retensi ya kurasan biasa jadi masalah utamanya itu sendiri plus pembukaan sintesis ya tadi udah habis itu tadi ada retensi garam sama air ya udem asitas. Nah terapinya spironolakton dulu habis itu kalau empat udemnya masih gede dikasih glukosamid kalau nggak depan lagi dipakasih plastik jadi sedot darahnya itu kalau udah parah ini udah yang parah banget asitasnya. Terus ini tuh kayak ini ada sih kayak apa ya endotoksin jadi ada bakteri kemudian yang kayak E. coli dan lain-lain jadi dia akan menghasilkan endotoksin kan nah endotoksinnya dia akan mengaktifkan alfa interleukin 6 produksi nitrat oksid dan lain-lain akhirnya yang menyebabkan ini apa SBP namanya spontaneous bacteria peritonitis SBP simpan bakteri numpuk di abdomen karena ada terus nah itu ya kalau asitas kemudian ada si ini partial hemorrhage jadi bleeding cahaya pembuluh darah tadi itu. Nah biasanya juga ini terjadi tapi dia tidak hematopoiesis atau melana berarti kalian ngeceknya dari mana? Dari selangnya dulu ya selang NGB-nya dari selang NGB-nya atau dari apa? Dari ini pasti ada mana ini? Itu kelihatan ada bleeding hitam gitu ya darahnya itu. Nah sama kalau tadi asitas juga itu ini dia terbentuk varises tadi itu kan karena dikasih bekal juga jadi ya dikasih tapi biasanya kalau dia udah propranolol itu mesti dikasih kalau belum ada indikasi parah jadi orang kalau udah ketahuan oh dia cirrhosis gitu pasti dikasih propranolol langsung jadi kayak ya mengatasinya biar nggak parah biar nggak tambah asitas nggak tambah bleeding gitu kan kalau dia udah bleeding berarti akan masuk berarti mau dari bleedingnya dikasih nah sama bisa atau biasanya ada yang ngasih
patriotik, semangat statin, ya. Terus habis itu ada yang kalau parah juga sampai dia hematosis melena, ada beda. Biasanya nggak ngatasi ya. Ini hanya dikasih asam bariamat. Sisanya pasti transpirasi cairan karena kan sudah tahu. Nah terus itu untuk bleedingnya. Jadi kalau ada bleeding itu ada terapi bleeding sendiri. Terus untuk mencegah rebleedingnya. Untuk mencegah rebleedingnya dikasih propranolol tadi ditambah dengan PPI. Kemudian bisa ke H2. Karena kita pasti otomatis harus tetap mencegah ya asam lambung. Asam lambung tambah kacang. Jadi pasti masuk kalau PPI, kasih ranitidin, propranolol, ya. Jadi kalau belum bleeding ya cuma kalau PPI, ranitidin, propranolol, udah itu aja sebenarnya kalau dia belum bleeding. Sudah ya, saya. Kemudian, nah ini CP tadi. Ya biasanya kalau dia udah parah, imunnya udah menurun juga, asitasnya udah gede gitu ya. Jadi biasanya udah menunjukkan tanda-tanda dia infeksi. Atau kalau misalnya pasiennya belum ada tanda-tanda, tapi sudah disertai dengan bleeding, gastrointestinal, kemudian dia ada tanda gejala ini ya, bingung apa ya karena tadi ada encefalopati tadi itu yang sampai hampir ke koma. Biasanya orangnya tuh bingung aja, bingung, udah lipo gitu ya. Nah itu ada tanda-tanda ke atas itu biasanya ada dokter yang ngasih antibiotik. Ya, jadi untuk mengatasi tapi dengan beberapa syarat tadi. Sih ada GI bleeding, kemudian ada salah satu tanda-tanda dia statik encefalopati, terus kemudian fungsi livernya, fungsi ginjalnya itu bermasalah. Misalnya kali ini pun, jadi kalau misalnya harusnya kan terapinya bermasalah, tapi kalau ginjalnya dia sudah ikut-ikutan, nah berarti kan sudah separah apa hipertensi portal. Nah itu treatmentnya apa? Itu ya, jadi kalau misalnya dia ada SBP, ngasih tes albuminnya ya, dia hipoalbumin sampai kurang lebih 1,5, ada gangguan ginjal atau hati dan jelas dikasih trimethoprim sama sulfat atau ciprofloxacin juga. Kalau dia udah parah, ada bleeding juga, terakhir dikasih ceftriaxone. Nanti kalau misalnya nih ya, ada kasus cirrhosis, ada kasus yang dikasih ceftriaxone, ada kasus yang dikasih sulfat, masih kalian coba lihat kondisi klinis. Sama sih lihat jurnal IBM perbandingan pemberian kapan bagusnya dikasihnya antara dua ini. Biasanya kalau udah advance ya penyakitnya memang dikasih ya. Tuh, ini ya tanda gejalanya apa? Biasanya demam, nyeri perut jelas, asisten sudah dijalani, hipotensi, hipotermia. Nah biasanya cipro hanya dikasih kalau fungsi ginjalnya bagus. Sekali lagi cipro karena dia ada samping ke ginjal ya. Jadi kalau fungsi ginjalnya masih normal, kita kasih cipro. Kalau sudah jelek, boleh dikasih ceftriaxone. Nah masalahnya yang tak isu-isunya itu ya, kalau misalnya sebelumnya pasien itu udah pernah ke rumah sakit, terus dia udah dapat fluoroquinolone untuk profilaksis, jadi dia itu MRS pertama dia nggak sampai SBP, udah dikasih dokter ciprofloxacin, terus 6 bulan kemudian dia kumat, itu biasanya nggak dikasih cipro lagi, dikasihnya ceftriaxone. Jadi dia tidak bisa diberikan untuk pemberian kedua ya, karena takutnya ada resisten. Ada fluoroquinolone, kemudian langsung dikasih ceftriaxone. Biasa ya, kalau ini lebih dari 5 hari. Nah, biasanya ada pembuluh cairan asitas juga. Tetap ya sama, nggak kemudian ceftriaxone terus, ciprofloxacin terus, tetap nanti harus ada kultur. Jadi cairan asitasnya diambil, dicek, nanti kulturnya kelihatan. Berarti sama antibiotiknya spesifik. Itu nah ini hepatitis encefalopati ya, jadi gejala neurologi dan psikologi, tapi terjadi penurunan karena penyakit
kemudian perilaku sama fungsi dari saraf. Nanti stadiumnya ke sana, karena dari semakin berkurang. Jadi saya kebingungan, boleh dose nih, gitu ya. Terus ya mirip-mirip dia gangguan saraf di otak. Nah ini obatnya apa? Ini obatnya adalah nah yang kemarin pakai Lactulose. Kenapa? Karena Lactulose itu dia sudah mencegah bakteri yang menghasilkan amonia. Nah masalahnya kalau dia tes dia ada liver, kan tadi liver harusnya dia mendetoksifikasi ya. Nah karena livernya nggak bisa detox, akhirnya apa? Bakteri itu dia akan menghasilkan amonia. Nah amonia ini yang akan hancur. Akhirnya bisa sampai bikin koma itu karena amonianya. Nah karena Lactulose akhirnya ini dikasih karena ada efek mencegah bakteri yang menghasilkan amonia tadi itu. Jadi obatnya cuma Lactulose aja. Lactulose atau biasanya ada tambahan protein BCAA itu biasanya banyak sih ya, kasus-kasus yang dikasih BCAA. Jadi dia yang untuk memulihkan saraf otak, membantu pemulihan saraf otak. Aromatik amino acid ya, kemudian amino acid. Oh bisa dibuka. Atau ada tambahan bakteri anaerob khusus. Bisa dikasih neomycin, macam-macam sih. Dilihat ya penurunan kesadarannya itu seberapa banyak. Oh ini jadi harus dihindari hal-hal yang menyebabkan produksi amonia itu semakin besar, itu ada apa aja. Kemudian dehidrasi, kan biasanya pasien kalau udah kayak gini udah dehidrasi ya mas. Oh sudah deh, sudah. Kalau situasi itu ada yang bertanya belum? Ini sudah ya, bisa ya, atau sesnya ya. Jadi kalau ini dia tidak bisa terpisah ya. Jadi makanya kalau misalnya dilakukan sinopsis itu pasti jadi satu nyambung. Jadi penyebabnya satu dia mulai dari mana-mana. Jadi obatnya bisa kok sebenarnya. Cuma apa ya? Itu masalahnya yang dia saya mungkin sebenarnya yang dijelaskan itu adalah tadi itu. Kenapa sih kok bisa bleeding pasienmu gitu? Padahal itu belum agak. Jadi aneh ya, maaf biar saat itu mungkin karena masih PPDS juga ya namanya. Jadi semua diagnosa kemungkinan diagnosa itu ditulis. Jadi itu belum pasti sebenarnya diagnosa tapi ditulis. Jadi semua kemungkinan diagnosa itu ditulis seperti itu ya. Dia itu ada sirosis, ada apa, ada banyak diagnosanya. Kayaknya belum ini deh, dia belum sampai sirosis. Kenapa? Karena dia nggak kasih tes, dia nggak bleeding. Habis itu dia itu nggak kuning, cuma kuning tok, cuma kuning doang. Tapi dia nggak tes, dia sadar. Dia cuma kayak gini terus tanya kayak, saya akan pulang. Jadi ini tadi sama sih gitu kan. Tapi ternyata setelah saya maksa kan, coba pasti kita tanya lah maksudnya. Udah tanya belum tanya belum lengkap. Terus tanya apa yang dirasakan. Seiring-iringnya perut itu bisa jadi satu tambahan bukti tambahannya. Ada bapaknya ada perubahan itu tinggal pulang dan obatnya yang masuk apa cairan yang lain nggak ada gitu kan. Terus saya ini kayaknya ini mau ini hampir sirosis, sirosis. Jadi dia ada hipertensi total tapi nggak terlalu tinggi, makanya cuma dikasih total. Dapat kan saya, udah obatnya kan sedikit, kamu hafalin aja deh ini kenapa sih kok pasienmu bisa bleeding. Ya udah yang tak jelasin tadi perjalanan dari terus dia memang belum sirosis, tapi kalau udah hipertensi total pasti udah terbentuk tuh varisesnya. Meski sedikit-sedikitnya ada kalau dia bleeding pecah, karena kalau baru pertama kali masuk adalah kayak berdek. Ternyata bleeding ada muntah apa? Muntah sekali kalau misalnya muntah sekali masuk rumah sakit dari situ ada apa? Makanya bilang aku kenapa sih kalau pulang gitu? Jadi masih ada operasi terus, tapi dia operasi udah macam-macam gitu. Dia wes obatnya dikit, ya saya gampang, bakal kayak macam-macam
besok saya datang kok, terus aku kasih tahu tak ini tak jelasin ini guys, jadi saya ngajar lagi. Teman kelompoknya dua, wah online itu ya maka seru-seruin kan biar kalau ada yang mau ditanyakan ini aja maksudnya saya baca tapi kasihan anak ini dia udah pressure sendiri kan itu nggak apa-apa besoknya dia sidang sis tanya gimana mbak kamu sis yakin gitu kan apa pentingnya sis oh bagian itu kok gitu adik ini bu selang MGT-nya udah emang sis kayak gitu dibanding gitu lah sama persetujuan emang sis itu bisa sebut sekarang biasanya diagnosisnya apa kamu lihat nggak kondisi pasiennya iya bukan ini sehat kan tahu di mana sis gitu jadi debat terus kan di situ oke kamu mau tahu nih dia ada mengalami cirrhosis tandanya karena MGT-nya hitam coba sih gimana perjalanannya kenapa bisa hitam itu harusnya jelasin terkait varises dia diam lalu temannya yang itu udah maju ternyata temannya kerja udah kayak gini juga apa dari kamu mikirnya kayak oh iya ini kan udah tak ada latihan ngomong juga sama temannya dia bisa ini karena dia diam nah kemudian yang tes ngomong yang gak jelasin sama orang itu maksud saya kayaknya nggak lihat pasien kan nggak ini dia lihat nggak tahu perjalanan pasiennya gimana kondisi pasien aja nggak tahu ngulik-ngulik obat ya itu jadi minimal kita tahu ini ya perjalanannya karena biasanya itu tadi terus saya sudah baru tahu ternyata sesuatu kayak gitu jadi setelah udah ngomong itu pesertanya bilang ini itu belum terjadi sirosis bapaknya itu belum kena sirosis tapi udah ada apa kamu bisa dilihat tadi hipertensi kota jadi MGT-nya hitam itu jadi benar namanya sirosis nah kenapa kok diagnosanya udah tulisannya di situ gitu kayak ya PDS ini juga di sekolah ya di semua diagnosis yang memungkinkan boleh semua maksudnya anak-anak nggak paham bu kok diagnosisnya banyak ya kok tapi obatnya sedikit enggak belum juga dia juga belajar jadi kayak nulis diagnosis yang mungkin nanti kalau misalnya oh ini nggak terjadi coret jadi coret ini kau bilang soalnya ngotot bapaknya kalau pulang nggak kenapa-napa segar nggak mungkin sirosis memang daripada pulang kan kalau dikasih jadi kalau di PKP itu simpel-simpelnya kasus pasti akan dibullet no minimal kamu harus tahu persen ya enak kok sirosis tapi sering emang lumayan sering kasus pasti ada nyari dalam selain jantung yang paling banyak jantung daerah ginjal sirosis pasti jadi kalau misalnya ada yang tidak cerita ya cerita aja semakin parah kasusnya semakin seru karena pasti ya ini kalian bisa ya banyak kan yang soalnya kalau udah bapaknya sehat sulit loh cari tahu kenapa nggak perlu pulang gitu kan oh ternyata masih observasi oh tunggu turun bingung bahasnya gimana kalau udah banyak masalah wah sih kasih gede banget gede enak oh tinggal ini masih oh ini gitu ya biasa ya udah berarti kan kalau bosan aku kayak ini terus hari kan iya bosan